Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gelsi Gevira Salsabila dari jurusan Manajemen Universitas Pancasakti. Di video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Teori Ekonomi Mikro yang dibimbing langsung oleh dosen saya, yakni Ibu Cynthia Anissa, RPMPD Ekonomi. So, harap nikmati videonya ya teman-teman semua. Baiklah, yang pertama kita akan membahas konsep dasar ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi beberapa kelompok, yakni yang pertama, ilmu ekonomi murni atau ilmu ekonomi teori, yang kedua, ilmu ekonomi terapan, dan yang ketiga, ilmu yang sifatnya penunjang. Pengertian dan perkembangan dari ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan yang sangat luas cakupannya. Pada dasarnya, setiap ekonom dalam mengartikan ilmu ekonomi itu sama di antara satu ekonom dengan yang lainnya. Ada 3 hal yang menjadi pokok pengertian ilmu ekonomi, yakni 1. Kelangkaan, 2. Kemakmuran, dan yang ketiga kepuasan. Selanjutnya, menurut Profesor P.A. Samuelson, ilmu ekonomi merupakan suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat dalam membuat pilihan, dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumen sekarang dan di masa yang akan datang kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Lalu, kesimpulan apa yang bisa diambil dari ilmu ekonomi? Yang pertama, ilmu ekonomi sebagai alat pemuas kebutuhan manusia yang terbatas jumlahnya. Yang kedua, cara menetapkan pikiran untuk melakukan pilihan dari berbagai alternatif yang ada dengan mengamati segala interaksi dan aktivitas di antara agen ekonomi, baik dari sisi produsen, konsumen, dan pemerintah. Selanjutnya, kebutuhan masyarakat. Kebutuhan merupakan suatu hal yang harus dipenuhi. Apabila ditunda, pemenuhannya dapat mengganggu kehidupan manusia. Sedangkan keinginan adalah suatu hal yang apabila tidak dipenuhi, tidak akan mengancam keberlangsungan kehidupan manusia. Kebutuhan digolongkan menjadi beberapa golongan, yakni 1. Kebutuhan menurut intensitasnya, 2. Kebutuhan menurut sifatnya, 3. Kebutuhan menurut waktu pemenuhannya, 4. Kebutuhan menurut wujudnya, dan yang kelima, kebutuhan menurut subjek yang membutuhkan. Selain itu, ada beberapa golongan yang menjadi pelaku kegiatan ekonomi. Di antaranya 1. Rumah tangga, 2. Perusahaan, dan yang ketiga pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas mikroekonomi dan makroekonomi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang teori ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro merupakan suatu bidang dalam ilmu ekonomi yang sifatnya menganalisis mengenai bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Yang kedua adalah teori ekonomi makro. Teori ekonomi makro merupakan salah satu bidang dalam ilmu ekonomi yang menganalisis kegiatan perekonomian secara menyeluruh. Analisis yang dilakukan dalam makroekonomi ini sifatnya umum dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit kecil dalam perekonomian. Yang kedua, kita akan membahas masalah pokok ekonomi. Di dalam perekonomian terdapat beberapa masalah pokok, yaitu 1. Masalah pokok perekonomian klasik, yang kedua masalah distribusi, dan yang ketiga masalah konsumsi. Ekonomi memiliki beberapa jenis sistem perekonomian, yaitu yang pertama ada sistem ekonomi tradisional, yang kedua sistem ekonomi komando atau sosialis sosial komunis, yang ketiga sistem ekonomi liberal, pasar, yang keempat sistem campuran. Selanjutnya adalah pola kegiatan perekonomian. Yang pertama, perekonomian subsistem. Dalam perekonomian subsistem, perdagangan dilakukan secara barter, yaitu perdagangan dengan cara menukar barang dengan barang. Yang kedua, perekonomian uang. Dalam perekonomian uang, alat yang digunakan dalam tukar-menukar perdagangan adalah uang. Yang ketiga, kita akan membahas tentang konsep permintaan. Permintaan merupakan suatu keinginan untuk membeli barang pada waktu tertentu dengan jumlah barang atau jasa yang memang diinginkan atau mampu dibeli dengan harga dan waktu tertentu. Terdapat beberapa jenis kelompok permintaan konsumen berdasarkan perilakunya.
Yang pertama, ada kelompok permintaan fungsional, yaitu kelompok konsumen yang meminta barang karena fungsinya. Yang kedua adalah kelompok permintaan non-fungsional atau permintaan tidak rasional, yaitu permintaan yang bersifat tidak direncanakan, spekulatif, dan permintaan yang mempengaruhi efek daya guna barang. Selanjutnya, terdapat 3 jenis permintaan. Yang pertama, efektif, yang berarti butuh dan mampu. Yang kedua, potensial, yang berarti mampu tapi belum mau melakukan atau belum mau beli. Dan yang ketiga, absolut, yang berarti tidak cukup dana untuk membeli. Selain itu, terdapat jenis-jenis permintaan berdasarkan jumlahnya. Yang pertama, ada individu, yang artinya permintaan yang dilakukan oleh konsumen saja. Yang kedua, kolektif, yakni permintaan barang di pasar pada waktu dan harga tertentu oleh sekelompok konsumen. Selanjutnya, hukum-hukum permintaan adalah jika harga naik, maka jumlah barang turun. Sedangkan jika harga turun, maka jumlah barang naik. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang lain yang berkaitan dengan produk barang tersebut. 3. Pendapat konsumen. 4. Intensitas kebutuhan. 5. Selera konsumen. 6. Jumlah penduduk. 7. Distribusi pendapatan. 8. Usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. 9. Ekspektasi konsumen tentang harga. Selanjutnya ada yang namanya kurva permintaan. Kurva permintaan merupakan daftar atau tabel yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang yang diminta oleh para pembeli. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurva permintaan mengalami sebuah pergeseran. 1. Perubahan harga barang itu sendiri. A. Substitusi. 2. Barang substitusi jika penurunan harga suatu barang membuat konsumen kurang bersedia untuk membeli barang yang lain. B. Komplementer. 2. Barang komplementer jika penurunan harga satu barang membuat orang bersedia untuk membeli barang yang lain. Yang kedua, ada yang namanya perubahan pendapatan. A. Barang normal ketika kenaikan pendapatan meningkatkan permintaan untuk suatu barang. B. Barang inferior ketika kenaikan pendapatan mengurangi permintaan untuk suatu barang. Yang ketiga, ada yang namanya perubahan selera. Dan yang terakhir, ada yang namanya perubahan ekspektasi. Yang keempat, kita akan membahas tentang konsep penawaran. Penawaran merupakan suatu kuantitas produsen dan produksi untuk menawarkan barang atau jasanya di pasar. Penawaran memiliki beberapa jenis, yakni yang pertama marginal, yang kedua submarginal, dan yang ketiga supermarginal. Hukum-hukum dalam penawaran adalah jika barang atau jasa harganya meningkat, maka produksi barang lebih banyak. Sedangkan jika harga barang lebih rendah, maka jumlah barang yang dijual atau ditawarkan akan semakin langka. Lalu, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi penawaran? 1. Harga barang. 2. Teknologi produksi. 3. Munculnya produsen baru. 4. Jumlah penduduk. Dan yang terakhir, selera. Selanjutnya adalah kurva penawaran. Kurva penawaran merupakan suatu grafik yang menggambarkan hubungan positif antara jumlah yang dipasok dengan harga produk. Harga naik, kualitas yang dipasok naik, dan begitu juga sebaliknya. Kurva penawaran dibagi menjadi 2 pengertian. Yang pertama ada penawaran dan yang kedua jumlah barang yang ditawarkan. Yang kelima, kita akan membahas tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah kondisi di mana produk atau jasa yang diminta atau ditawarkan jumlahnya seimbang. Keseimbangan terjadi ketika permintaan konsumen jauh lebih kuat dibandingkan dengan penawaran produsen. Bagaimana cara menghitung jumlah keseimbangan? Rumusnya adalah QD sama dengan QS sama dengan QE, PD sama dengan PS sama dengan PE. Catatan pentingnya adalah jika dalam bentuk grafik, keseimbangan muncul pada titik potong di antara kurva permintaan dan penawaran. Proses keseimbangan pasar. Yang pertama, penjual menyediakan barang sesuai permintaan konsumen. Yang kedua, pengandalian harga pasar. Yang ketiga, kesediaan permintaan dan tingkat ketersediaan. 4. Adanya kesamaan antara jumlah stok dan permintaan. Lalu, apa saja fungsi keseimbangan pasar?
Untuk permintaan, fungsinya adalah munculnya hubungan antara jumlah dan harga yang kerap berbanding terbalik. Sedangkan untuk penawaran lebih fokus pada korelasi persamaan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Selanjutnya, jenis-jenisnya. Ada jangka pendek, yang berarti permintaan yang dihadapi perusahaan di pasar persaingan monopolistik tidak realistis walau sangat elastis. Yang kedua, jangka panjang. Di pasar persaingan monopolistik, perusahaan hanya memperoleh laba normal. Yang keenam, kita akan membahas tentang elastisitas permintaan. Elastisitas sendiri berarti ukuran khas untuk mengukur jumlah yang ditawarkan karena perubahan variabel dalam fungsi permintaan. Sedangkan elastisitas permintaan merupakan perhitungan terhadap pengaruh jumlah permintaan akibat pengaruh terhadap permintaan karena perubahan harga barang atau perbandingan perubahan jumlah ketersediaan barang yang diminta konsumen akibat persentase perubahan barang di pasaran. Bagaimana cara menghitung elastisitas? Rumusnya adalah koefisien elastisitas. ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, atau ED sama dengan persen delta Q per persen delta P. Selanjutnya adalah jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama, permintaan elastis, ED lebih dari 1, yakni perubahan permintaan lebih besar dari perubahan. Yang kedua, permintaan inelastis, ED kurang dari 1, yakni perubahan harga kurang berpengaruh terhadap perubahan permintaan. Yang ketiga, permintaan elastis unitary, ED sama dengan 1, yakni perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga. Yang keempat, permintaan inelastis sempurna, ED sama dengan 0, yakni perubahan harga tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Dan yang terakhir, permintaan elastis sempurna, ED sama dengan tak terhingga, yakni perubahan harga tidak memberikan dampak sama sekali terhadap perubahan harga. Apa saja sih manfaat mengetahui elastisitas permintaan? Yang pertama, untuk pemerintah, elastisitas permintaan digunakan untuk mengukur sejauh mana kebergantungan masyarakat terhadap komoditas tertentu. Yang kedua, untuk produsen, elastisitas permintaan adalah salah satu cara untuk mengukur bagaimana sifat dari barang yang diproduksi. Dan yang ketiga, untuk konsumen sendiri, mereka bisa mengukur tingkat kemampuan finansialnya dari elastisitas permintaan yang ia miliki. Selanjutnya, faktor-faktor penentu elastisitas permintaan. Yang pertama, ketersediaan akan barang dan jasa. Jika barang atau jasa tersedia dalam jumlah tertentu, maka permintaan akan kebutuhan konsumen mempengaruhi jumlah barang atau jasa. Yang kedua, pendapatan yang dimiliki. Jika pendapatan tersebut tinggi, maka akan mempengaruhi kebutuhan terhadap barang atau jasa. Yang ketiga, permintaan terhadap suatu kebutuhan khusus. Jika permintaan barang khusus tersebut menjadi prioritas utama bagi konsumen, maka jika harganya turun, permintaannya akan menjadi tinggi. Yang keempat, tingginya minat konsumen. Ketika barang atau jasa banyak dibutuhkan oleh konsumen, maka akan mempengaruhi banyaknya kebutuhan. Yang kelima, jangka waktu akan kebutuhan suatu barang atau jasa memiliki jangka waktu yang terbatas pada pemakaian atau penggunaannya. Dan yang terakhir, kebutuhan akan barang yang berkualitas tinggi jika konsumen menginginkan kebutuhan sesuai standar yang mereka inginkan. Selanjutnya, kurva elastisitas permintaan. Yang pertama, elastisitas permintaan dikatakan besar jika 1. Banyaknya kualitas barang substansi yang baik. 2. Tingginya suatu harga yang relatif. 3. Banyaknya konsumen yang menggunakan barang lain. Yang kedua, ada elastisitas permintaan dikatakan rendah jika 1. Suatu barang dikombinasikan dengan barang lain. 2. Banyaknya suatu barang yang sama dengan harga yang relatif rendah. 3. Suatu barang substitusi yang tidak baik tetapi barang tersebut dibutuhkan. Pembahasan yang terakhir adalah tentang elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran merupakan reaksi penjual dan pembeli terhadap perubahan barang yang sedang terjadi. Sedangkan pengertian menurut beberapa ahli adalah 1. Ukuran seberapa besar tanggapan penjual terhadap perubahan kondisi pasar. 2. Harga pasokan A dan banyaknya NS dipasok
lalu dari A merespon ke A diubah ke NS, dihitung menjadi persentase, diubah menjadi kuantitas, lalu NS persentase perubahan harga. 3. Kuantitas yang ditawarkan terhadap perubahan harga. 4. Tingkat perubahan penawaran atas barang atau jasa akibat perubahan harga. Yang kelima, elastisitas penawaran, ukuran dekat jumlah penawaran suatu barang terhadap barang itu sendiri. Jenis-jenis dari elastisitas penawaran adalah 1. Penawaran elastisitas sempurna sama dengan, yakni harga barang tidak berubah tetapi pasokan barang berubah. 2. Penawaran elastis lebih dari 1, yakni perubahan harga diikuti dengan jumlah penawaran yang lebih besar. 3. Penawaran dengan harga elastisitas kesatuan sama dengan 1, yakni perubahan harga sebanding dengan perubahan jumlah penawaran. 4. Penawaran tidak elastis atau inelastis. 1. Perubahan harga kurang penting pada perubahan penawaran. 5. Penawaran tidak elastis sempurna. 0. Yakni perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah penawaran. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi elastisitas penawaran? Yang pertama, sifat perubahan biaya produksi. Yang kedua, jangka waktu analisis. Di situ ada masa amat singkat, ada juga jangka pendek, dan ada juga jangka panjang. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain. Yang pertama, kemampuan penjual atau produsen mengubah jumlah produksi, dan yang kedua, stok persediaan. Koefisien itu ada dua cara, elastisitas titik sama elastisitas busur. Demikianlah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya